Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Nah, ini terkait pembahasan kita pada hari ini adalah soal saham ANTM atau saham Antam, saham aneka tambang hari ini seperti apa. Banyak teman-teman yang bertanya untuk saham ANTM 2021 itu seperti apa prospeknya, analisa saham Antam seperti apa hari ini. Nah, kita hanya akan memberikan review singkat dan sekaligus sebuah peringatan buat teman-teman yang nyangkut di saham ANTM ini. Nah, bicara soal saham Antam sebenarnya ini sangat terkait dengan sentimen positif soal saham nikel, teman-teman. Jadi banyak sekali saham nikel terbaik, saham tambang nikel 2021 itu seperti apa prospeknya, sehingga kalau kita lihat pergerakan saham ANTM di 2021 mulai dari Desember itu cukup signifikan, teman-teman. Itu naik dari 1.700 naik sampai puncaknya di harga 3.180 atau 3.190. Nah, apa yang menyebabkan? Mungkin kita flashback dulu, teman-teman. Saya pernah rekomendasi saham ANTM itu di harga 436 di kuartal 3 2019 waktu itu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa pada saat itu valuasinya memang hanya 0,5, sedangkan yang kita ketahui bahwa secara histori saham Antam itu selalu dihargai dengan PBV hingga 1 lebih, teman-teman, 1,2, 1,1, 1,1, pokoknya di angka seperti itu. Nah, ketika turun di PBV 0,5, kemudian saya berinisiatif untuk memberikan rekomendasi di kuartal 3 2019 waktu itu. Dan pada tahun 2020 di awal-awal memang masih seperti itu karena efek dari pandemi pada waktu itu. Tapi teman-teman, lain cerita ketika harganya saat ini sudah di waktu itu ya di 3.100, saya pribadi tidak akan pernah membeli saham Antam. Bahkan di harga 2.200, buat teman-teman yang nyangkut beli di pucuk itu masih tinggi resikonya, teman-teman, dan masih ada kemungkinan akan turun. Alasannya, kalau saham Antam ini bergerak murni karena fundamental, maka penurunan ini mungkin biasa-biasa saja, tapi ini hanya karena pergerakannya karena sentimen positif soal saham nikel, teman-teman. Banyak yang berpikir bahwa masuknya Tesla ke Indonesia nantinya itu akan menguntungkan Antam. Tapi faktanya teman-teman harus tahu bahwa saham yang paling diuntungkan sebenarnya bukan saham Antam, teman-teman, tapi saham nikel yang spesifik atau khusus di pertambangan nikel. Nah, teman-teman pasti sudah tahu saham apa itu, karena ada dua saham nikel yang baru-baru ini terbang cukup tinggi, dan itu jadi banyak investor-investor pemula yang masuk di saham tersebut tanpa memikirkan fundamentalnya seperti apa dan resikonya seperti apa. Nah, kita akan lihat fundamentalnya yang terbaru. Nah, ini yang 2019, teman-teman. Jadi sangat wajar kalau saya rekomendasikan di PBV 2,5, sekalipun secara kinerja sebenarnya tidak baik-baik amat, tapi secara valuasi menarik karena ini turun dari valuasi historinya yang seharusnya biasa dihargai PBV 1,0. Nah, kita lihat valuasi terbaru, teman-teman. Dengan harga 2.220, book value-nya 787, maka PBV Antam saat ini adalah 2,8. 2,8, teman-teman, dengan fundamental seperti ini, kalau kita lihat net income memang ada satu sentimen positif yang menarik yang memang wajar kalau saham Antam kemudian naik, yaitu net income-nya dan total sales atau penjualannya. Net income-nya yang naik walau total sales-nya sebenarnya turun. Hanya teman-teman perlu tahu bahwa
dengan fundamental seperti ini, dengan PBV yang 2,8 itu masih mahal bagi saya, teman-teman. Antam hanya wajar dihargai di 1 lebih. Kalau di atas 2 itu kurang menarik karena secara book value itu hanya 787. Dan saya ingatkan buat teman-teman yang nyangkut, ini bukan saham yang cocok untuk jangka panjang. Dan kalau bicara soal saham nikel terbaru atau terbaik hari ini, saya sampaikan teman-teman, saya belum dapat informasi yang valid bahwa masuknya Tesla ke Indonesia itu akan menguntungkan saham ANTM. Karena apa? Kita belum tahu pasti bahwa apakah betul-betul Tesla itu akan bekerja sama dengan ANTM. Tidak ada dokumen resmi yang menyebutkan itu. Kalau saham yang misalnya Inco misalnya itu jauh lebih besar prospeknya, teman-teman, karena memang dia fokus di pertambangan nikel. Beda dengan Antam. Antam bukan hanya nikel, ada emas dan logam lainnya. Jadi perlu teman-teman pertimbangkan. Dan buat yang nyangkut di saham Antam, maka harus hati-hati. Saya tidak mengatakan bahwa saham ini akan terus turun, tapi saya juga tidak bisa memastikan bahwa ini akan kembali ke harga puncaknya, yaitu di harga 3.180. Sebenarnya cukup beresiko beli di harga di atas 2.000 saja sudah beresiko, teman-teman, karena ini murni kenaikannya bukan karena real fundamentalnya, tapi karena hanya sentimen positif soal prospek saham nikel mengenai prospek mobil listrik dan sebagainya. Jadi ini masih sangat berisiko. Dan kita lihat secara teknikal, kalau kita lihat secara teknikal ini masih positif, tapi begitu posisi candlesticknya sudah berada di bawah garis MA20 ini, maka teman-teman harus langsung memikirkan apakah mulai cut loss atau tidak buat yang nyangkut. Dan buat yang belum masuk di saham ini, saya ingatkan, lebih baik kalau teman-teman masih pemula, pilihlah dulu saham-saham yang aman, saham-saham blue chip misalnya. Yang sangat saya rekomendasikan adalah saham Telkom, teman-teman. Dia masuk kategori saham syariah dan secara valuasi histori itu masih murah, teman-teman. Kalau dia sudah di atas 4.000, mungkin saya tidak akan rekomendasikan lagi, tapi di harga 2.300 kalau tidak salah, itu cukup menarik, teman-teman. Apalagi 3.200, apalagi dia berada di bawah harga 3.000, itu makin murah lagi harganya. Nah, ini penjelasan singkat kita. Kalau soal fundamental terbaru saham Antam, ya secara net income memang naik, tapi perlu teman-teman tahu total sales-nya turun. Dan satu lagi ada ini bukan isu ya, tapi fakta bahwa Antam ANTM saat ini sedang digugat soal penjualan emas yang konon kabarnya antara uang yang disetor oleh si pembeli emas tersebut itu berbeda dengan total emas yang dia dapatkan. Itu nilainya sampai miliaran. Dan kalau betul itu dimenangkan oleh si penggugat, maka bisa jadi di kuartal selanjutnya, di mana waktu itu diputuskan, maka bisa jadi saham Antam ini net income-nya akan turun banyak sekali, teman-teman. Jadi itu salah satu pertimbangan saya. Buat teman-teman yang nyangkut, saya tidak bisa katakan bahwa Anda harus terus bertahan di sini. Kalau Anda bertahan di sini, maka perhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan. Anda fokusnya di situ, jangan lagi di soal isu itu. Kalau IHSG terus turun, teman-teman, dalam beberapa hari terakhir, maka saya yakin bahwa saham Antam juga akan ikut turun. Karena harga ini bukan harga murah lagi, teman-teman. Di harga 2.000 saja kalau menurut saya itu sudah mahal. Apalagi dengan saat ini indeks harga saham gabungan terus turun, maka resikonya juga akan semakin besar. Oke, teman-teman, silahkan diputuskan. Segala resiko Anda yang ambil. Tugas saya hanya mengingatkan baik buruknya.
Kalau ada pertanyaan soal analisa saham ANTM saat ini, jangan lupa komentar di bawah dan share video ini ke berbagai sosial media. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.